Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala amri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ba'du. Jamaah syukur rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayaman ma'dudatin faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min aibal ukhar. Sadaqallahul azim al-ayah. Jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah dengan nikmat iman, Islam dan ihsan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat. Semoga Allah SWT merestui atau meridhoi kegiatan kita yaitu jamaah subuh. Kita ingat pesan Rasulullah SAW, man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa melaksanakan sembahyang atau tarawih serta mengharapkan atau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan beribadah secara ikhlas dengan penuh kepercayaan akan pahalanya, maka akan diampuni dosa dari Allah SWT. Maka marilah kita bersama-sama niat ibadah kepada Allah, menjalankan sholat-sholat sunnah, sholat tarawih, witir, dan mungkin sholat sunnah yang lain. Itu bukan yang lain hanyalah karena mengharap ridha Allah SWT, sehingga kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah kita lalui. Dan semoga kita mendapat hidayah dari Allah SWT untuk langkah-langkah selanjutnya. Dan itu alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-14. Semoga puasa kita hari ke-14 nanti selalu mendapat hidayah, petunjuk dari Allah SWT, bisa melaksanakan yaitu ibadah sebagaimana mestinya. Bil khusus kita akan bisa menahan segala sesuatu yang batal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena apa? Semuanya adalah atas hidayah karunia dari Allah SWT. Maka kita syukuri, kita nikmati, dan kita hayati bersama. Dan harapan adalah kita mendapat ridhonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini akan saya sampaikan terkait dengan jannah surga. Dan Allah akan merindukan, yaitu orang-orang yang dirindukan Allah. Ada 4 hal. Yang pertama adalah talil Quran. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu al-jannatu mustaqatun ila arba'ah. Talil Quran, hifdzul lisan, wa mut'imil jinnah di'ani, wa shaim fi syahr Ramadan. Allah merindukan kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran, tadarus qiraatul Quran, sehingga pada bulan-bulan Ramadan ini umat Islam yang beriman kepada Allah SWT supaya memperbanyak zikir, memperbanyak baca sholawat, memperbanyak baca Quran. Dalam rangka apa? Supaya kita mendapat kerinduan dari Allah SWT, bisa dimasukkan surganya Allah. Marilah kita berbanyak darus baca Quran, walaupun kita masih tak belajar untuk memahami makna belajar Al-Quran, membaca Al-Quran juga ini mestinya. Dan perlu diingat bahwa membaca Al-Quran itu perlu ilmu, yaitu ilmu tajwid. Bagaimana tata cara membaca Al-Quran, panjang pendeknya, makhrajnya, itu perlu kita belajar bersama. Kalau emang belum mampu, ya semampu kita membaca banyak Al-Quran, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Continue istiqamah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah segala urusan kita, termasuk bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Setelah kita berbanyak membaca Al-Quran, maka marilah kita juga ajari anak-anak kita. Kita bimbing anak-anak kita, kita bimbing saudara kita untuk bagaimana supaya cinta kepada kitabnya, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Bagaimana supaya kita tetap berpegang teguh kepada pedoman yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, yaitu berbakti kepada Allah. Kita ingat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha, bertakwalah sira kabeh marang Gusti Allah.
haqqa tuqatih, benar-benar takwa nih, benar-benar iman, benar-benar percaya pada Gusti Allah. Insyaallah kita kalau benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang kita dapatkan dari ilmu manfaat, baik bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat. Haqqa tuqatih, benar-benar takwanya adalah benar-benar takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Dan setelah kita bertakwa benar-benar, wala tamutunna, ojo sampai sira kabeh mati, kita meninggalkan dunia ini menuju alam selanjutnya, itu alam kubur, alam akhirat, illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan muslim, kecuali kita dalam keadaan Islam, kecuali kita dalam keadaan takwa kepada Allah SWT. Maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah tasbih, takbir, tahmid. Ini semua selalu saya ingatkan, itu mengingati diri saya, mengingatkan anak-anak saya, keluarga kita, supaya tetap ingat kepada Allah SWT, itu dengan zikir. Yang ketiga yang Allah merindukan kepada umatnya dan akan dimasukkan surganya Allah SWT, yaitu mut'imil jinan, mut'imil ji'an. Mut'imil ji'an itu memberi makan kepada orang-orang yang puasa, orang-orang yang lapar. Jadi memberi makan kepada orang-orang yang lapar, supaya apa? Kita kenikmatan orang lapar itu, kalau kita mendapatkan sesuap nasi saja, itu akan alhamdulillah, hati kita ayam tentrem, ya, hati kita akan lego-lego, alhamdulillah, ternyata nikmat itu benar-benar ada setelah kita menerima makanan. Maka berilah makanan kepada orang yang lapar, yang Allah akan merindu kepada surga, akan rindu kepada orang yang suka memberi makan orang. Dan alhamdulillah kita bersama berlomba-lomba di bulan Muharram, bulan Ramadan ini, yaitu memberi makan orang-orang yang berbuka puasa, takjil di mushola, di masjid, bahkan di tempat-tempat lain. Itu di jalan mungkin juga ada takjil. Itu dalam rangka apa? Yaitu mengharapkan ridho Allah SWT, yaitu dengan surganya Allah. Dan surga akan merindu kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Wasoimi fi sahri Ramadan, puasa dalam bulan Ramadan, tirakat ngempet, yaitu tirakat noto niat untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT, sehingga kita bisa mendapatkan rindu atau mendapatkan surga dari Allah SWT. Puasa ini ada 3 hal: puasa khos, puasa khusus maksuson, dan puasaan. Nah, maka marilah semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa yang selama ini kita ketahui saja. Ya, semoga kita tergolong orang-orang yang mampu menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, dan juga para kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, sekali lagi marilah kita berlomba-lomba fastabul khairat untuk mengharapkan ridha Allah, untuk mengharapkan yaitu kenikmatan dari Allah SWT dengan penuh sungguh, dengan sungguh-sungguh, dengan istiqamah, continue untuk menjalankan ibadah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu sholatlah, karena dengan ibadah sholat itu merupakan bekal kita untuk kehidupan yang akan datang. Dan semua akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita perbuat di alam dunia ini. Kapan? Yaumul hisab, di hari kiamat kelak. Untuk memahami hal-hal tersebut, kita perlu belajar, yaitu belajar agama. Belajar ngaji, ngatur jiwa, noto ati, menyempatkan waktu untuk beribadah, menyempatkan waktu untuk zikir, menyempatkan waktu untuk membaca sholawat, ya, menyempatkan waktu untuk melaksanakan perintah-perintahnya sebagaimana yang telah diatur. Sehari semalam kita bisa mengatur waktu dengan ibadah mahdoh, seperti kemarin saya sampaikan, dengan penuh kesabaran,
penuh ketawakalan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberi hati nurani, Mama akan memberi hidayah kepada kita bisa memanage waktu sebaik mungkin. Eman-eman. Momen seperti ini, Ramadan ini sangat-sangat bahagia bagi kita karena belum tentu di bulan Ramadan akan datang kita bisa menikmati keadaan seperti ini. Yang kita ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya nyawa itu bakal meninggal. Kapan? Wallahu a'lam. Itu serahkan pada Allah yang punya. Mungkin bisa diambil suatu waktu. Sebagaimana kita tahu bahwa kelapa itu bisa diambil masa muda, bisa diambil masih setengah atau mungkin juga setengah tua, kemudian ambil tua dan sebagainya. Itu tergantung yang punya kelapa. Begitu pula kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ardi ini kapan-kapan kita nggak tahu, kita nggak tahu kapan ajal datang. Untuk itu marilah kita persiapkan diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT selalu memberi hidayah yang terbaik buat kita sehingga kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah, khususnya aqimus shalah, dirikan sholat, laksanakan sholat, wa'atu zakat, keluarkan zakat kalau memang sudah waktunya zakat. Ada 2 zakat mal dan zakat fitrah. Dan atu zakat bersama Ramadan, kita menjalani ibadah puasa, mumpung masih di kesempatan kita bisa menjalani ibadah puasa. Wal hajj man istata'a ilaihi sabila, barang tentu haji rukun iman yang kelima, rukun Islam yang kelima itu kita laksanakan bila kita mampu, ada waktu dan juga aman perjalanannya, kemudian kita ada biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah SWT berdoa kepada kita dan bila kita berdoa semoga puasa hari ini, hari ke-14, kita selalu dibun kasih karomah dari Allah, kemuliaan, ketenangan jiwa sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa yang ke-14 tahun 1443 Hijriah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma ya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa jalali wa jahi wa istani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah sepintas peringatan kita, ngaji kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, keluarga dan jamaah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.